Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian, sehingga pada tahun 2022 ini kita kembali bisa bertemu dalam kajian kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan sholawat dan salam tetap berlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita sekalian nantinya diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang kemarin kita telah membahas hadis sampai hadis yang ke-103, masih dalam bab thaharah, yaitu subbab cara mandi dan hukum-hukum terkait dengan orang yang junub ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-104. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala min janabi yabda'u fayaksilu yadayhi thumma yufrihu bi yaminihi ala simalihi fayaksilu farjahu thumma yatawadda thumma ya'khudul ma' fayudkilu asabi'ahu fi usuli sa'ri thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanati thumma afaddu ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Muttafaqun alaihi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub memulainya dengan membersihkan kedua tangan, kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluannya. Kemudian beliau berwudu. Setelah itu beliau mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut, lalu menyiram kepalanya dengan 3 genggam air, kemudian menyiram seluruh tubuhnya dan mencuci kedua kakinya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada kita bagaimana cara mandi janabah. Yang kalau kita renungkan bersama pada hadis ini, setidaknya kita akan menemukan 3 pelajaran yang paling pokok. Yang pertama adalah bahwa mandi junub sebaiknya dimulai dengan membasuh tangan. Jadi membasuh tangan ya, tentunya setelah kita membersihkan kubul dan dubur ya. Jadi yang pertama kali itu kita perlu membersihkan kubul dan dubur ya, anus kita dan kubul kita. Setelah itu bersih, baru kemudian kita membersihkan tangan, kemudian menyiram bagian tubuh. Cara mandi junub itu menurut para ulama bisa dibagi menjadi 2 dengan 2 cara. Yang pertama adalah setelah mencuci kemaluan dan tangan, kemudian langsung menyiram bagian tubuh seluruhnya tanpa terkecuali, atau menyiram bagian tubuh tertentu dulu, yaitu mungkin diawali dengan bagian tubuh yang bisa digunakan untuk berwudu, kemudian baru meletakkan tangan di kepala, kemudian menggosok-gosok kepalanya seperti orang Jawa itu mengatakan keramas ya, dengan 3 genggam air ya, atau mungkin 3 siwur demikian ya, kemudian disiramkan kepada kepala, kemudian baru mandi seutuhnya. Itu cara kedua yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, dianjurkan beristinja menggunakan tangan kiri sebelum wudu dan bersungguh-sungguh ketika membersihkannya agar hati menjadi tenang.
Jadi di dalam sebelum kita melakukan mandi janabah lebih lanjut dianjurkan untuk beristinja. Beristinja itu adalah membersihkan dubur ya. Barangkali dalam proses mandi janabah itu pada bagian dubur terdapat najis ataupun terdapat hadas yang bisa membatalkan mandi janabah kita, maka terlebih dahulu sebelum melakukan mandi janabah disunahkan untuk beristinja dulu agar dubur kita bersih dari segala bentuk najis ataupun hadas. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini juga kita menemukan suatu sunnah, yaitu disunahkan mendahulukan anggota wudhu ketika mandi janabah untuk memulainya. Artinya bahwa ketika kita mandi janabah itu kita dianjurkan, disunahkan untuk menyiram tangan kanan, ya, kemudian mendahulukan kaki kanan, ya, dan seperti itu. Artinya bagian kanan itu lebih didahulukan dari bagian kiri, kemudian menyiram anggota tubuh keseluruhannya. Lebih utama lagi kalau mungkin kita di kebiasaan kita dengan keramas dan kemudian dengan bersabun sebersih mungkin, ya. Ini ketentuan mandi janabah yang bisa kita lihat dari hadis yang ke-104 ini. Kemudian yang hadis yang ke-105, wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ini imra'atu asatu sa'ra ra'si afang khudu'ul gislul janabah wa fi riwayatihi wal hayaid faqala la innama ya'fika anu yuhi ala ra'siki salata hayati. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku ini wanita yang senang membuat kepang rambut kepalaku. Apakah aku harus membukanya untuk mandi junub? Dalam riwayat lain disebutkan dan mandi setelah haid. Nabi menjawab, tidak, tetapi kamu cukup mengguyur air di atas kepalamu 3 kali. Jadi ini terkait dengan mandi janabahnya wanita. Jadi wanita yang memiliki rambut yang panjang itu kan biasanya ditali ataupun diikal ataupun dikepang. Nah, pada saat dia bermandi janabah itu apakah kepangnya itu wajib diudari ya, atau dilepas sehingga rambutnya terurai dan kemudian disiram dari mulai rambut di kepala sampai rambut yang paling pangkal, ya. Ternyata dalam hadis ini Rasulullah mencukupkan diri dengan menyiram rambut yang ada di kepala saja. Hanya saja dalam hal ini para imam fikih memiliki pendapat yang berbeda. Yang pertama, menurut Imam Malik, menguraikan rambut yang panjang saat mandi junub hukumnya wajib jika air tidak sampai ke pangkal rambut. Jadi ketika menurut pendapat Imam Malik, ketika seseorang wanita memiliki rambut yang panjang sekalipun, maka wajib baginya untuk mengurai rambutnya itu. Karena itu merupakan bagian tubuh sehingga harus diurai keseluruhannya. Ini pendapatnya Imam Malik. Sehingga kalau kita ini wanita memiliki rambut yang panjang, ya dilepas dulu ya ikalannya atau kepangnya itu, kemudian disiram keseluruhannya dari mulai ujung sampai pangkal. Nah, ini. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib hukumnya menguraikan rambut saat mandi junub bagi kaum wanita pangkal rambutnya basah oleh air, dan wajib hukumnya bagi kaum laki-laki. Jadi kalau pangkal rambutnya wanita itu bisa dibasahi, ya, maka tidak perlu bagi wanita itu untuk melepas kepangnya, cukuplah pangkal rambutnya aja yang disiram, ya. Laki-laki juga sama, laki-laki itu wajib menyiram keseluruhan dari rambutnya, ya. Dari mulai apakah rambutnya itu panjang atau pendek, bagi laki-laki itu wajib menyiram rambutnya itu dengan air, ya. Tapi kalau wanita cukup di pangkalnya saja rambutnya yang disiram dengan air. Ini menurut Imam Abu Hanifah, ya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, mengurai rambut tidak wajib untuk mandi janabah, tetapi wajib untuk mandi besar dari haid dan nifas, ya. Jadi ternyata Imam Ahmad
itu memiliki perbedaan. Jadi seandainya kita ini mandi janabah bagi pasutri, ya, pasutri yang habis melakukan jima, ya, persetubuhan, ya, maka tidak wajib, ya, bagi wanita itu melepas ikalan rambutnya. Itu kalau itu karena janabahnya itu karena selesai menunaikan jima persetubuhan. Nah, tetapi kalau itu mandi janabah karena selesai haid atau selesai nifas, menurut Imam Ahmad itu wajib bagi wanita itu untuk melepas ikalan rambutnya, ya, sehingga harus tersiram keseluruhan. Jadi dibedakan itu menurut Imam Ahmad seperti itu. Jadi kalau hanya karena habis jima, ya, maka cukup pangkal rambutnya saja yang disiram bagi wanita itu. Tapi kalau habis haid atau nifas, maka keseluruhan rambutnya dari ujung sampai pangkal itu harus tersiram dengan air. Gitu. Adapun menurut Imam Syafi'i, menguraikan rambut hukumnya wajib jika air tidak dapat sampai ke akarnya. Ya, jadi ketika mungkin rambutnya itu lebat, ya, dikhawatirkan dengan rambutnya lebat itu air tidak bisa sampai menembus akar rambut, ya, maka wajib bagi wanita itu untuk mengurai rambutnya, ya, karena saking lebatnya rambut, ya, kan ada wanita yang memiliki rambut yang sangat lebat, ya, sehingga dikhawatirkan kalau hanya disiram air saja mungkin hanya permukaan rambutnya saja yang terkena air, sedangkan pada akar rambutnya tidak terkena. Maka Imam Syafi'i mewajibkan bagi wanita yang memiliki rambut yang lebat itu untuk mengurai ikalannya atau mengurai kepangnya itu. Itu diantara perbedaan pendapat para imam madzhab, ya. Ini masalah fikih, ya, terkembali pada kita sekalian untuk memilih diantara pendapat imam tadi yang lebih mendekati kebenaran tentunya. Demikian. Kemudian hadis yang ke-106, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah ukhilal masjida li haidi wala junub, ya. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya aku tidak menghalalkan masuk masjid bagi orang yang sedang haid ataupun junub. Jadi menurut hadis ini, bagi orang-orang yang wanita yang sedang haid atau sedang junub, maka tidak diperkenankan untuk berada di induk masjid. Gitu. Akan tapi para imam madzhab juga memiliki perbedaan terkait dengan penafsiran dari hadis Rasulullah ini. Yang pertama, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang membolehkan orang yang sedang junub dan haid untuk berjalan melewati masjid. Jadi kalau hanya melewati di serambi masjid saja atau berada di serambi masjid saja, bagi wanita itu diperbolehkan. Gitu. Ini menurut Imam Syafi'i. Mungkin ada ibu-ibu yang mengantarkan makanan sampai serambi masjid, monggo. Menurut Imam Syafi'i diperbolehkan, gitu kan. Nah, tapi menurut yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, masuk masjid haram hukumnya walaupun hanya lewat. Menurut Imam Malik, melewatinya saja tetap tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat, tetapi tetap saja dia harus wudu terlebih dahulu. Jadi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu seseorang wanita itu tetap tidak diperbolehkan untuk berada di serambi masjid ataupun lewat serambi masjid, gitu kan. Diperbolehkan dengan catatan ketika dia memasuki serambi masjid itu dia dalam keadaan berwudu atau punya wudu. Jadi kalau wanita haid atau wanita yang junub itu akan ada keperluan yang sampai serambi masjid, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik maka dia wajib berwudu, baru dia boleh berada di serambi masjid itu. Nah, menurut pendapat Imam Malik diperbolehkan bagi orang yang junub ataupun haid untuk masuk masjid dalam keadaan darurat. Jadi kalau ada keperluan-keperluan yang sifatnya mendesak,
wanita-wanita yang sedang haid atau wanita-wanita yang sedang junub, itu tidak mengapa dia berada di sekitar serambi masjid. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang bisa kita pedomani saat kita sedang haid ataupun sedang junub bagi seorang wanita, maka bisa memilih di antara pendapat Imam Madzhab tadi. Nah ini. Kemudian hadis yang ke-107, wa anha radhiyallahu anha qalat kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahidin tahtarifu aidina fihi minal janabah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah mandi junub bersama Rasulullah SAW dengan suatu tempat air, tangan kami saling bergantian mengambil air. Jadi hadis ini memberikan suatu keteladanan kepada kita bahwa sepasang suami istri itu boleh mandi junub dengan menggunakan air yang sama. Artinya bahwa salah satu di antara cara Rasulullah SAW untuk menumbuhkan kemesraan dengan istri beliau, maka pada saat mandi junub ini antara istri beliau ya dengan beliau itu mandi bersama-sama, ya mandi berjanabah bersama-sama. Ya, tentunya ini akan hadis ini akan menghilangkan suatu anggapan bahwa suami istri tidak diperbolehkan untuk mandi bersama di dalam kamar mandi sebagaimana adat timur ya yang yang kita anut sementara ini itu yang menabuhkan ya, seorang laki-laki ataupun seorang perempuan pasutri itu mandi junub bersama, itu tidak boleh di adat kita. Tapi dengan hadis ini terbantahkan bahwa ternyata pasangan suami istri itu malah sangat dianjurkan pada saat dia mandi janabah itu dia mandi bersama dengan pasangannya. Ya, jika digambarkan pada hadis itu antara Rasulullah dan Aisyah itu saling bergantian mengambil air ya. Nanti menggosokkan air itu ke ke pasangannya ya. Jadi ke pasangannya. Jadi sangat jelas sekali bahwa salah satu cara menumbuhkan rasa sayang kepada pasutri itu adalah mandi bersama di saat junub itu. Dan pelajaran yang kedua dari hadis yang nomor 107 ini adalah bahwa kedua tangan suami istri yang masuk bejana tidak menghilangkan kesucian air. Jadi seandainya mungkin kamar mandi kita itu bathroom atau mungkin ada ada kamar mandi yang bisa digunakan untuk berbaring ya, maka tidak mengapa suami istri itu bersama-sama masuk ke bak dua itu ya, tubuhnya keseluruhan tidak masalah dan saling membersihkan tubuh pasangannya dengan tangan pasangannya yang lain. Itu malah sangat disunahkan di dalam agama Islam berdasarkan hadis yang ada di nomor 107 ini. Nah itu. Kemudian hadis yang ke-108 dalam subbab mandi janabah ini adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inistahta ula sa'ratin janabatan fa'silu sya'ra wa angkul basyarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya dalam setiap helai rambut terdapat hukum junub. Oleh karena itu basuhlah rambut dan bersihkanlah kulitnya. Jadi dalam hadis 108 ini kita akan mendapatkan 3 pelajaran yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah wajib hukumnya meratakan air ke seluruh tubuh saat mandi junub. Tidak boleh ada sedikit pun yang tidak terbasuh. Jadi ketika kita mandi janabah itu dari mulai bagian rambut ya, sampai ujung kaki kita ya, itu telapak kaki kita itu harus tersentuh oleh air. Jadi jangan sampai kita mandi janabah itu
eman terhadap air ya. Tapi hemat air ya. Tapi ada bagian tubuh yang tidak terkena. Sela-sela jari ataupun sela-sela kaki itu wajib untuk diratakan dengan air sehingga sela-sela lipatan-lipatan kulit ini juga tersentuh dengan air mandi janabah itu. Nah ini. Kemudian yang kedua, wajib hukumnya menghilangkan segala benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, mungkin di antara kita itu ada mungkin yang ketika mandi janabah mungkin sebelumnya ketika malam dia mungkin pasang koyo atau mungkin membasahi tubuhnya dengan minyak yang mungkin bisa menjadikan air itu tidak bisa meresap ke dalam kulit. Maka terlebih dahulu sebelum mandi janabah dilakukan, dia harus mungkin menghilangkan kulit itu, tubuhnya itu dari sesuatu yang bisa menghalangi air masuk ke kulit. Jadi bisa mengelentek koyoknya itu, atau mungkin bisa membersihkan dulu dengan sabun ya, bagian tubuh yang mungkin terkena minyak tadi di malam hari itu, dibersihkan dengan sabun dulu, baru kemudian menunaikan rukun-rukun yang ada pada mandi janabah itu. Sehingga keseluruhan tubuh daripada orang yang melakukan mandi junub ini dapat tersiram dengan air. Nah, ini. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah membiarkan anggota janabah tanpa berbasuh menyebabkan siksa di neraka kelak. Jadi kalau di antara kita ini mandi janabah ada bagian-bagian tubuh yang tidak tersentuh dengan air, itu otomatis mandi janabahnya menjadi tidak sah sebetulnya, gitu kan. Tetapi karena mungkin kekurang hati-hatian kita inilah ataupun kekurang tahuan inilah yang terkadang menyebabkan kita itu mandi janabah secara serampangan sehingga ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Nah, bagian tubuh yang tidak terkena air inilah yang akan menjadi suatu pembawa malapetaka bagi kita di akhirat kelak, saat dimana orang yang mandi janabah tidak sempurna itu akan mendapatkan jilatan api neraka pada bagian tubuhnya yang tidak terkena mandi air saat mandi janabah. Nah, itulah para pemirsa terkait dengan mandi janabah ya. Maka waktunya masih akan kita lanjut dengan bab berikutnya, yaitu bab haid ya. Jadi bab haid tentu saja materi ini tidak dikhususkan bagi perempuan saja, tetapi bagi laki-laki pun perlu, karena laki-laki itu kan imam bagi rumah tangga itu, sehingga wajib bagi dirinya untuk memberikan ilmu ya. Barangkali istrinya belum mengetahui apa saja yang boleh dilakukan saat haid dan apa saja yang tidak diperbolehkan saat haid. Karena dalam beberapa kasus kita menemui aturan-aturan syariat yang seharusnya tidak diperbolehkan dilakukan di saat haid dilakukan karena ketidaktahuannya. Ini. Nah, bagaimana hadis yang ke-19 ini? Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimata binta Abi Hubais kanat tustahadu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dawal haiti damun aswadu yu'rafu fa'idha kana dzalika fa'amsiki anis shalah fa'idha kanal akharu fatawadha wasolli. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abu Huwais sedang keluar darah penyakit ya, yaitu istihadah. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, sungguhnya darah haid adalah darah hitam yang telah diketahui. Jika memang darah itu yang keluar, maka janganlah kamu sholat ya. Maka janganlah kamu melakukan sholat ya. Namun jika darah itu berwarna lain, maka berwudulah dan sholatlah. Jadi dalam hal ini kita dikenalkan tentang
pengetahuan kita untuk bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Karena darah haid atau darah istihadah ini memiliki perbedaan warna, perbedaan rupa dan perbedaan warna. Darah haid biasanya lebih hitam, ya. Kemudian darah istihadah itu lebih cerah, demikian itu. Hanya saja dalam menjalankan atau mengaplikasikan hadis ini dalam pendapat Imam Madzhab terdapat perbedaan, ya. Yang pertama, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ketika darah haid telah berhenti, seorang wanita diwajibkan mandi. Sementara itu darah yang keluar melebihi waktu normal untuk hukumnya adalah hadas. Jadi begini, contohnya haid seorang perempuan itu 1 pekan, 1 minggu, ya. 1 minggu biasanya rata-rata dia menjalankan haidnya itu 1 pekan. Tapi setelah 1 pekan ini diwajibkan bagi yang bersangkutan itu untuk mandi, ya. Kemudian setelah mandi wajib, mandi janabah, kemudian ternyata masih keluar, ya. Tetapi masih keluar darah, ya. Maka kelebihan dari 7 hari itu pada hari yang ke-8, ke-9 atau mungkin sampai ke-10 itu tidak lagi dianggap merupakan darah haid, tetapi darah istihadah, yang tentu saja yang bersangkutan tidak perlu mandi, ya. Ketika di hari ke-8 mendapatkan dirinya itu masih mengeluarkan darah, itu bukan darah haid tapi darah istihadah, maka cukup baginya untuk menyiram, ya, darah itu, membersihkannya dengan air tanpa perlu melakukan mandi janabah. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya. Adapun menurut madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, menjadi pertimbangan untuk menentukan darah haid atau bukan adalah kebiasaan. Jadi adat istiadat kita, adat istiadat al-uruf itu bagian dari hukum juga. Jadi kalau seandainya karena masing-masing orang memiliki suatu siklus haid yang berbeda, ya, siklus haid yang berbeda, ya, sehingga pertimbangan adat itu, ya, pertimbangan adat mungkin haid, ya, haidnya 7 hari, tetapi hari yang ke-8 masih mengeluarkan darah. Menurut adat kebiasaan setempat itu dihitung sebagai darah haid juga, maka diperbolehkan bagi orang itu untuk mensikapi hukum darah itu dan sebagaimana darah haid, tergantung kebiasaan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wanita yang istihadah boleh disetubuhi dan dia wajib sholat dan puasa. Jadi seandainya pada hari yang ke-8 itu seseorang mengeluarkan darah, ya, mengeluarkan darah, yang darah itu jelas-jelas bukan darah haid, maka si wanita itu boleh melayani suaminya. Dia boleh bersetubuh dengan suaminya. Dia wajib menjalankan puasa, dia juga wajib menjalankan sholat. Karena di dalam kehidupan kita terkadang kita menemui suatu pendapat bahwa orang yang haid kemudian setelah haidnya itu berhenti masih mengeluarkan darah, maka si istri tadi tidak mau melayani suaminya, tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu suatu kekeliruan, ya, karena darah istihadah itu kan darah penyakit, itu kan bukan darah haid. Yang diharamkan untuk bersetubuh bagi wanita itu adalah saat haid. Maka saat keluar darah istihadah pun seorang wanita boleh melayani suaminya, ya, itu yang perlu kita pahami. Juga orang-orang yang wanita yang istihadah, maka wajib baginya juga mengerjakan sholat dan mengerjakan puasa. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, ya, maksud kita terus untuk meneruskan kajian ini, tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita sambung hadis yang nomor 110. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini bermanfaat bagi pemahaman kita terhadap berbagai persoalan fikih, sehingga menjadikan kita dalam mengamalkan agama ini didasari dengan ilmu dan pemahaman. Demikian dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.